Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya AM Furkon, NIM C1C0 19 12 6, Prodi Akuntansi, kelas R14 semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Pengertian akuntansi dan akuntansi keuangan. Yang pertama itu definisi akuntansi. Menurut Horgen, akuntansi didefinisikan sebagai proses pencatatan, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi agar dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijaksanaan. Selanjutnya, pengertian akuntansi keuangan adalah sebuah proses yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Pemakai laporan keuangan meliputi investor, kreditur, manajer, serikat pekerja, dan badan-badan pemerintah. Selanjutnya itu adalah ruang lingkup akuntansi. Yang pertama yaitu akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan merupakan bidang yang berhubungan dengan masalah pencatatan transaksi untuk suatu perusahaan atau organisasi dan penyusunan berbagai laporan keuangan berkala dari hasil pencatatan. Selanjutnya ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah bidang akuntansi yang menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya selama proses produksi dan harga pokok dari barang yang selesai diproduksi. Selanjutnya ada akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang menekankan pada penyusunan laporan keuangan berdasarkan peraturan perpajakan dan peraturan transaksi dengan mempertimbangkan efek pembayaran pajak. Selanjutnya ada akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang menekankan pada pencatatan dan pelaporan transaksi dari lembaga pemerintahan dengan peraturan yang mengikat lembaga-lembaga tersebut. Selanjutnya ada standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan atau SAK digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia. Dalam kata lain, yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun. Standar ini mengadopsi IFRS mengingat Indonesia melalui IAI telah menetapkan untuk melakukan adopsi penuh IFRS mulai tahun 2012. Selanjutnya ada jenis-jenis bukti audit. Yang pertama, informasi yang berguna bagi keputusan investasi dan kredit. Yang kedua, informasi yang berguna dalam menilai arus kas masa depan. Yang ketiga, informasi mengenai sumber daya perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan perubahan di dalamnya. Selanjutnya adalah asumsi dan konsep dasar prinsip akuntansi. Akuntansi keuangan menengah. Yang pertama yaitu kesatuan usaha khusus. Kesatuan usaha khusus merupakan asumsi ini mengandung arti bahwa perusahaan dipandang sebagai sebuah unit usaha yang berdiri sendiri terpisah dari pemiliknya dan dari kesatuan usaha lainnya di mana akuntansi itu berada. Artinya, akuntansi hanya akan melaporkan aktivitas ekonomi yang dialami perusahaan itu sendiri, bukan melaporkan aktivitas ekonomi pemiliknya. Sehingga ada pemisah yang jelas antara perusahaan dengan pemiliknya. Yang kedua yaitu kontinuitas usaha. Asumsi ini mengandung arti bahwa setiap perusahaan akan memiliki umur yang panjang atau tidak akan
likuidasi di masa yang akan datang. Untuk memenuhi tujuan dan komitmen mereka, meskipun pada kenyataannya umur perusahaan adalah tidak pasti berapa lama. Asumsi ini berpengaruh terhadap prinsip penilaian atas proses laporan keuangan. Misalnya aset di mana aset umumnya dinilai dengan menggunakan prinsip biaya historis daripada menggunakan nilai likuidasi. Asumsi ini tidak akan berlaku jika suatu entitas usaha didirikan dengan batasan umur yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu ada penggunaan unit moneter dalam pencatatan. Asumsi ini mengandung arti bahwa setiap transaksi yang akan terjadi akan dicatat dengan menggunakan satuan uang, meskipun dapat dicatat dengan menggunakan satuan ukuran yang lain. Selanjutnya ada periode waktu. Asumsi ini menyatakan bahwa laporan keuangan harus disusun dan disajikan secara periodik. Asumsi ini diterapkan karena perusahaan dianggap beroperasi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Selanjutnya ada asumsi dasar. Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, menetapkan dua asumsi dasar, yaitu yang pertama, dasar akrual. Asumsi ini mengandung arti bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian. Dalam arti lain, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan. Yang kedua, kelangsungan usaha. Asumsi ini memiliki arti bahwa perusahaan diasumsikan akan beroperasi terus di masa depan tanpa batasan, tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Selanjutnya, persyaratan kertas kerja audit. Yang pertama, kertas kerja yang lengkap. Yang kedua, auditor harus memperhatikan ketelitian dalam penulisan dan perhitungan sehingga bebas dari kesalahan. Yang ketiga, kertas kerja harus dibatasi pada informasi pokok saja yang diperlukan dan relevan dengan tujuan audit dan disajikan secara ringkas. Yang keempat, kertas kerja harus mampu menyajikan informasi yang jelas dan sistematis. Penggunaan istilah yang menimbulkan arti ganda perlu dihindari. 5. Kerapian dalam pembuatan dan keteraturan dalam penyusunan kertas kerja. Berikutnya, karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Yang pertama, dapat dipahami informasi yang berkualitas adalah informasi yang hanya mudah dan segera dapat dipahami oleh pemakainya. Yang kedua, relevan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakainya. Yang ketiga, keandalan informasi memiliki kualitas handal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan materi, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Yang terakhir, dapat dibandingkan. Pemakaian harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja perusahaan.